Ya, gimana Pak kabarnya? Ya, luar biasa. Thank you. Baik. Mbak Dia, apa kabarnya? Baik juga. Sudah siap Pak untuk hari ini? Mudah-mudahan, puji Tuhan siap. Oke, baik. Nah, teman-teman di sini juga ada tim Home Finance yang lain, yakni Mbak Tania dan Mbak Nikita. Nah, nanti teman-teman jangan lupa kalau misalkan ingin bertanya, raise hand ataupun open mic ataupun chat di Zoom itu juga nggak masalah. Dan juga yang teman-teman harus tahu, kebetulan nih dari Home Finance akan memberikan 3 hadiah nih teman-teman, e-wallet, yakni untuk satu penanya terbaik, kemudian satu yang berani sharing personal growth-nya mengenai tujuan hidupnya ataupun tujuan karirnya, dan juga yang ketiga nanti hadiah untuk bagi kalian yang memposting postingan yang akan diberikan rules-nya sama tim Home Finance untuk nantinya. Jadi pantengin aja terus secara hari ini. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kepada Pak Suito aku persilahkan untuk membawakan materinya. Oke, thank you Mbak Jia. Baik. Suara saya cukup jelas Mbak Jia? Iya, sudah cukup jelas Pak. Oke, selamat siang teman-teman Indonesian ya. Selamat salam kenal dari saya. Tadi udah diperkenalkan. Saya Suito Sitompul, saat ini berkarir di PT Home Finance sebagai Deputy Business Unit Head atau bisa dikatakan wakil kepala wilayah untuk regional Banten ya. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua Binusian, Binus University yang ya sangat besar ya, dan alumnus juga menempati posisi yang prestisius. Di UOM juga banyak ya dari Binus. Salam kenal, mudah-mudahan ada yang kita bisa sharing, ada yang bisa kita bagi di siang hari yang berbahagia ini. Silakan Mbak Nikita untuk materinya, boleh di-share. Oke, tema kita kali ini adalah mengenai menemukan tujuan ya, dan pengembangan diri pribadi ya. Ini di era pandemi saat ini cukup relevan menurut saya nih. Di tengah kondisi yang sangat sulit, pandemi mengancam atau mengganggu aktivitas kita ya. Kita lihat sejenak nih apa yang bisa kita lihat dari materi ini. Next. Halo Mbak Nikita, bisa di next? Oke. Kita mulai dari sini. Biasanya pengajaran atau perkuliahan boleh kita gitu ya, ada bermacam-macam tipe ya. Ada yang dimulai dari gambaran umum gitu, ada yang masuk ke teorinya. Ini saya mulai dari kondisi saat ini. Ternyata ada survei yang menyebutkan 41% perusahaan di Indonesia ingin meningkatkan jumlah karyawan mereka di tahun 2021. Atas kondisi 2020 yang cukup berat tekanan daripada pandemi, di 2021 perusahaan di Indonesia ini secara hasil survei menunjukkan ada keinginan meningkatkan karyawan mereka di tahun 2021. Tentu ini peluang yang baik ya untuk dunia usaha dan juga dunia kampus ya, untuk melihat peluang, menangkap peluang ini. Next. Nah ini talent trend 2021 yang dikumpulkan tim ya. Ini ada, ternyata di sepanjang 2021 ini ada penurunan sampai dengan bulan Februari. Ini fakta ya. Ada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Yang terbuka ya, yang tertutup belum. Yang terbuka itu sebesar 6,26% atau turun 0,81% dari kondisi Agustus 2020. Ya, 2020 Agustus memang kondisi puncak-puncaknya ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpaksa merumahkan, menutup sementara. Jadi 2021 mulai bangkit lagi, mulai merekrut lagi. Lowongan kerja di posting Job Street ini cukup besar, terkenal, meningkat menjadi
23.000 lebih, totalnya 21.000 lebih perusahaan yang membuka kesempatan kerja. Bagaimana kita akan menangkap peluang ini, teman-teman yang banyak masih berkuliah, mau menyelesaikan perkuliahannya bisa mulai melihat peluang ini. Coba next. Nah, itu gambaran tadi. Nah, kita masuk mulai nih perlahan ya, teman-teman Dilusian, teman-teman Home Finance. Apa yang harus saya lakukan? Dan itu pertanyaan berikutnya. Apakah mengejar uang atau mulai membangun minat saya gitu, mengejar minat saya. Di pagi hari teman-teman terbangun misalnya, apa yang akan dilakukan? Nah, ini kita akan mulai dari tujuan. Tujuan apa yang akan saya lakukan detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, minggu ini, saya akan ngejar apa? Ini pertanyaan yang baik ya, sebagai buat renungan buat kita dan teman-teman Dilusian, khususnya yang saat ini misalnya masih mempersiapkan tujuannya. Ini saya akan bantu memberi gambaran tentang tujuan dan hal apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Silakan nih kita. Nah, ada konsep kita masuk nih agak sedikit teoritis, teman-teman. Finding your purpose. Temukan tujuan Anda. Ada konsep ikigai. Apa itu ikigai? Ini akan next slide akan dijelaskan. Nah, ini ikigai. Ikigai ini ditemukan konsep dari Jepang. Ini ditemukan oleh seorang profesor ya, luar saya namanya profesor siapa saya lupa persisnya. Ini bidang psikolog. Ini berbicara tentang nilai hidup, sehingga setiap individu bisa menemukan alasan untuk hidup. Kalau dulu ada iklan ya, saya bukan promosi tapi ada iklan membuat hidup, kurang lebih begini. Nah, perusahaan rokok itu mengambil konsep ikigai. Apa yang membuat kita atau teman-teman membuat hidupnya itu setiap hari jauh lebih bermakna, jauh lebih terasa lebih hidup gitu, lebih bergairah itu. Untuk menemukan tujuan. Ini konsepnya. Apakah saat ini sudah tidak bergairah gitu? Saya yakin tidak ya, semua pasti bersemangat, bergairah, ingin menjalani hidupnya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang pertama di sini teman-teman, apa yang kita coba kumpulkan ya. Kita bisa kumpulkan teman-teman bisa kumpulkan apa yang Anda sukai ya, apa yang Anda kuasai, apa skill yang Anda miliki yang bisa menghasilkan uang, apa yang menurut Anda dibutuhkan dunia yang menjadi tujuan hidup Anda. Ini kita bicara tujuan. Mulai dari konsep ikigai ini kita ambil nih ya. Apa yang Anda sukai? Apa yang saya sukai? Apa yang saya kuasai? Apa skill yang saya miliki yang bisa menghasilkan money, uang? Apa yang menurut saya dibutuhkan dunia atau lingkungan sekitar saya untuk mencapai tujuan hidup saya? Ini pertanyaan yang cukup baik. Ini yang dimulai dari konsep ini. Coba kita next. Nah, di sini ada kurva ya. Dimulai daripada apa yang saya sukai, apa yang saya ahli atau saya baik melakukan hal tersebut, apa yang bisa saya lakukan dan saya dibayar atas hal itu. Apa yang dunia atau lingkungan sekitar butuhkan dari saya misalnya. Ini ada 4 konsep ini, 4 kalimat atau pertanyaan ini yang bisa semakin mengerucutkan tujuan kita masing-masing. Apa yang saya sukai? Nanti akan melahirkan di slide berikutnya, tapi boleh saya singgung sedikit itu. Atas apa yang saya sukai akan melahirkan namanya passion.
passion ini hasrat yang dorongan ya. Kita nggak bicara hal apapun, pokoknya udah passion ini, wah ini harus dikejar ini. Udah dengan senang hati, dengan tanpa ukuran materi dan lainnya, kita sangat senang melahirkan misi, langkah-langkah. Begitu kita bicara apa yang saya cintai, wah ini makanya cinta buta katanya. Apapun dikejar ini. Apakah itu tujuan kita? Apa yang saya bagus dalam melakukan sesuatu akan melahirkan yang namanya passion dan profesi. Profesi ya, keahlian khusus mengerjakan sesuatu dengan standar atau kualitas pengetahuan yang khusus. Apa yang bisa saya dibayar atas saya melakukan sesuatu akan melahirkan profesi, pekerjaan, dan juga misi. Misi ini langkah-langkah kecil kita untuk melakukan apa yang menjadi visi atau tujuan kita. Apa yang dunia butuhkan saat ini akan melahirkan misi dan vocation juga. Jadi ini konsep yang sudah umum, sudah lama sekali ya digunakan orang untuk mencapai atau sedikit mengulik ya tujuannya. Silakan. Ini kita. Nah, apa yang saya sukai? Tadi saya sudah singgung sebenarnya. Ini ada nomor 1. Kegiatan apa yang Anda senang lakukan? Ya. Kegiatan apa yang Anda senang lakukan? Ini bicara passion. Senang. Kedua, kegiatan apa yang Anda pilih nih? Coba dibayangkan nih, bangun pagi-pagi gitu ya. Apa yang akan kita pilih lakukan? Pertama sekali, bangun mau melakukan apa? Apabila tidak ada konsep uang dong, tanpa uang misalnya katakanlah tidak dibayar, tidak ada harga yang harus diterima, ada uang, kira-kira kita akan melakukan apa sih? Yang ketiga, kegiatan apa yang Anda lakukan pada saat libur atau waktu memiliki waktu luang. Biasanya orang yang punya passion banyak memanfaatkan waktu liburnya atau waktu luangnya untuk mengerjakan apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Ini yang 1.1, poin 2, poin 3 ya. Untuk menjelaskan kira-kira tujuan saya apa sih gitu. Mulai dari apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Dengan 1, 2, 3 poin ini. Yang lain silakan ditambahkan. Next. Sudah ada yang bertanya, nanti kita akan buka sesi jawab ya, sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan ada di slide berikutnya. Nah, slide-nya cukup banyak ini. Apa yang dunia atau lingkungan sekitar butuhkan? Itu juga membuka tujuan kita, tujuan pribadi kita, panjang, pendek, menengah, dan panjang. Hal apa saja yang berperan dalam mempengaruhi lingkungan Anda saat ini? Saat ini lingkungan kita banyak terpengaruh dari luar. Tapi selain daripada kesulitan, melahirkan juga yang namanya peluang-peluang. Itu kita akan ulas nanti. Kita akan sampaikan. Hal apa yang dapat Anda lakukan untuk membuat lingkungan Anda menjadi lebih baik? Ini bicara kontribusi kita ya terhadap lingkungan sekitar, lingkungan yang lebih luas misalnya, katakanlah begitu. Ini perlu juga dilihat untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan. Nomor 3, apa saja bentuk kontribusi yang dapat Anda berikan untuk lingkungan? Nah ini sama, hampir mirip dengan nomor 2 dan nomor 3. Artinya sejauh mana kita bisa berkontribusi ke lingkungan sekitar. Kalau misalnya teman-teman kampus misalnya ya, saat ini coba nih, apa yang bisa saya berikan ke kampus gitu. Kampus juga banyak ya, aktivitas-aktivitas positif gitu. Penulisan-penulisan jurnal, artikel, dan lain-lain banyak. Itu bisa dilihat untuk mencapai tujuannya. Nanti perlahan-perlahan akan mulai terang tuh tujuan hidup pribadi masing-masing. Next. Apa yang Anda baik melakukan sesuatu gitu ya. What you are good at. 1, keterampilan apa saja yang Anda pelajari selama ini. Nah, ini bicara profesional. Macam-macam ya, setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Sudah diasah belum? Udah mulai dipraktekkan belum? Yang kedua, keterampilan apa saja yang Anda kuasai. Udah dipelajari dan bisa dikuasai, akan melahirkan profesional.
Keterampilan apa yang Anda miliki yang sering sekali dipuji orang lain, bahkan Anda sudah terbiasa dipuji untuk keterampilan, "Wah, bagus ya kamu ya, Nikita. Wah, bagus banget tulisan kamu," gitu. Wah, ternyata dia biasa menulis esai, puisi, bagus ini. Itu buat dia udah biasa. Itu juga bisa nanti mengarahkan kita atau Nikita sendiri misalnya, yang operator ini untuk mencapai tujuan hidup. Next. Next Nikita. Oke, apa yang Anda bisa dibayar atas melakukan sesuatu? Karir apa yang Anda rasakan untuk, apa Anda rasa berpotensi untuk Anda miliki? Nah, itu tadi lahir dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 akan terkait. Kalau biasanya sebuah karir itu dibangun oleh passion ya, kita benar-benar suka melakukannya, wah itu asik sekali, pagi sampai sore nggak terasa. Tapi kalau sebaliknya enggak, sulit ya, sulit, akan jenuh, bosan dan lain. Di dalam diri Anda sendiri, keterampilan apa yang sebenarnya dapat menghasilkan uang, tapi belum sempat menjadi kesempatan untuk menghasilkan uang. Nah, ini ada bakat terpendam. Nah, ini mulai digali nih. Nanti digali, wah harta karunnya akan ketemu. Apabila ada jasa yang bisa Anda jual dan orang lain bersedia bayar, apa saja yang mampu Anda sediakan. Nah, ini banyak orang yang banyak bakat terpendamnya, banyak keahlian-keahlian terpendamnya. Karena dia pada saat kita tidak misalnya tidak mengetahui potensi yang ada dalam diri kita, kita kan nggak bisa kembangkan. Nah, makanya ini kita webinar hari ini supaya kita teman-teman peserta di sini, Yusian, teman-teman luar bisa semakin menggali apa sih potensi yang ada dalam diri saya supaya saya bisa kembangkan. Di caranya setelah ini kita akan kasih tahu. Silakan nih kita ini. Nah, ini konsepnya, gambarannya yang tadi, apa yang Anda sukai, Anda cintai, ditambah dengan Anda bagus melakukannya akan melahirkan passion. Ada yang apa yang Anda sukai dan dunia atau lingkungan butuh akan melahirkan misi. Misi itu apa? Misi ini langkah-langkah kecil kita, langkah-langkah awal kita untuk mewujudkan visi. Visi itu tujuan ya. Biasanya perusahaan visi misi gitu. Visinya menjadi perusahaan terbaik gitu. Misinya apa? Mau membukukan penjualan terbesar. Itu langkah-langkahnya untuk menuju yang terbaik. Apa yang dunia butuhkan dan akan dibayar, Anda akan dibayar untuk itu, vocation. Ini pekerjaan. Nah, kalau ada mahasiswa yang jadi wira swasta dan mau jadi pekerjaan, vocation. Kita harus bisa melihat apa yang dibutuhkan dunia saat ini. Pandemi saat ini digital teknologi sangat berkembang. Ya, itu boleh mulai dari situ. Itu kulitnya. Nanti kita akan kupas lebih jauh. Apa yang Anda bagus dan Anda dibayar untuk itu. Bagus melakukannya, ahli di bidang itu, dan pasti Anda akan dibayar. Anda akan dapat dibayar dari situ. Profesional. Wah, ahli seorang analis, seorang programmer itu ya, website desain, lain-lain itu banyak sekali. Kalau memang ada ya, baik dalam hal itu mulai dikembangkan, suatu saat bisa Anda dibayar dari hal itu. Next. Fakta atau kebenarannya ya mengenai tujuan daripada hidup, tujuan pribadi masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang akan bisa segera menemukan tujuannya. Nggak ada. Ibarat kita naik bus tujuan ke, katakanlah dari Jakarta ke Solo, beli tiket, duduk manis sampai di Solo. Tujuan pribadi nggak begitu. Tujuan di sini adalah karena tidak ada satu orang pun bisa menemukan dengan segera tujuannya. Kita harus mempersiapkan dan mengerjakannya. Buat teman-teman mahasiswa ya yang masih kuliah, ini sebagai inspirasi kali ya bisa. Yang sudah bekerja, apakah saya sudah berhenti? Wow, belum. Masih banyak lagi tujuan-tujuan yang lain. Tujuan 1 tercapai, ada tujuan 2, tujuan 3, dan seterusnya. Tapi faktanya tidak ada tujuan yang bisa dicapai dengan segera. Ya, kita harus bekerja, mempersiapkannya dan mengerjakannya. Menuju itu, ini ada, silakan nih kita akan aja setelah waktu. Jika tujuan saja cukup, ada yang hilang. Apakah lantas saya udah tahu tujuan saya mau ini,
langsung dapat. Tidak, teman-teman. Ada yang harus kita kerjakan. Silakan mungkin. Harus ada yang kita kembangkan, harus ada yang kita persiapkan. Ini kita silakan. Ada namanya personal growth. Teman-teman bisa searching. Ini baik ya, bagus sekali. Wikipedia ada, googling ada, apa personal growth. Dari tujuan tadi, karena nggak cukup hanya tujuan, kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, pertumbuhan diri sendiri. Ayo, kita akan mulai sebuah perjalanan yang nggak akan tiada henti. Silakan kita. Pengembangan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Silakan. Yes. Kondisi pandemi saat ini selain daripada membawa kesusahan atau kesulitan juga membawa peluang. Kemarin saya baca artikel dari salah satu kampus universitas swasta terbesar di Indonesia lah, boleh saya katakan. Di setiap provinsi dia ada. Dia melakukan penelitian terhadap kurang lebih hampir 537 karyawan mahasiswanya level strata 1, strata 2, semua fakultas. Bagaimana mahasiswa menyikapi masa pandemi kaitan dengan personal growth. Wow, 7 faktanya cukup ya, bukan bikin kita senang juga sih. 70% mahasiswa itu bisa mengembangkan personal growth, bisa mengembangkan potensi dirinya selama pandemi. Tapi ada 30% yang masih kurang. Saya akan ulas nanti. Investasikan diri Anda, berinvestasi untuk diri Anda. Ya, caranya ada training, webinar di mana-mana sekarang banyak, gratis lagi. Ilmu, belajar hal baru dan networking ini penting, sangat penting di kondisi saat ini. Seperti yang tadi saya bilang, penelitian itu tadi 70% dia bisa meningkatkan kemampuan pribadinya, 30% ternyata kurang. 30% ini tidak mengoptimalkan. Ya, 70 apa yang dia lakukan? Ada yang menulis keindahan-keindahan di kotanya, berguna, mulai berani posting tulisan-tulisan tentang dunia pariwisata di wilayahnya, ikuti lomba gitu ya, berhasil, mulai dia mengembangkan. Ada yang mulai belajar di tulisan itu, di penelitian itu, dia mulai belajar ikut-ikut desain, web design. Dia ikut lomba, dia kerja dari laptopnya, ikutkan, wow, meningkat. Pertumbuhan pribadinya meningkat. Ada yang mulai jual makanan dari bahan-bahan asli daerahnya. Posting saat ini mau jualan susah, mudah banget tuh. Cukup pakai account, ya, jualan deh banyak di lapak-lapak yang online. Belajar hal baru juga. Ada yang memanfaatkan membantu orang tuanya, punya usaha dan lain-lain. Tapi ada 30% kurang memanfaatkan waktunya, hingga personal growth atau pengembangan pribadinya kurang tumbuh lah. Ya, berbaring, banyak tidur ya. Banyak tidur, menikmati masa-masa pandemi, mana perkuliahan di stop atau sekolah di stop, pekerjaan banyak WFH gitu. Ada yang ya tidak membangun personal growth-nya, tidak membangun pengembangan diri pribadinya. Sayang. Ya, next. Ini teman-teman, ini yang saya bilang, saya personal growth atau pengembangan diri sendiri ini kalau digambarkan dalam kurva, kadang ini ya, harus kita katakan nih, ini ada yang bilang nih kayaknya kurang nampak, bisa dikecilin sedikit. Apa yang kita bayangkan dengan apa yang kita rasakan ternyata sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ini kolom yang sebelah kiri saya, ini personal growth yang ya garis agak lurus sekian derajat itu. Personal growth kita katakanlah dari titik 0 sampai dengan 50 sampai 100 itu makin bagus ya, sampai 100%. Sedangkan ada waktu. Bayangan kita itu ya seiring waktu kita juga akan menikmati ya, pengembangan diri kita itu akan otomatis berkembang gitu. Kita dengan kuliah pagi, siang, sore, malam misalnya katakanlah, bekerja pagi, siang, sore, kita akan berkembang. Bayangan kita ternyata tidak seindah itu yang kolom ini. Wow, pengembangan diri kita itu, pengembangan pribadi ditarik oleh waktu, sehingga nggak jelas beraturan tuh.
ditarik oleh waktu tuh. Yang harusnya udah mulai naik ke 30 ditarik lagi turun ke 20. Turun lagi, bukan malas-malasan ya. Ya nggak berkembang lagi. Artinya tantangannya berat. Dan kita ada time limit. Ada waktu yang kita terbatas dalam personal growth. Mengembangkan diri kita ini ada batasannya. Usia 30, 40, 50 tahun pada dirinya akan ada. Ayo, jangan salah. Karena yang kita bayangkan dengan yang fakta yang kita rasakan nanti akan jauh sangat jauh berbeda. Lihat nih kurva ini. Next. Nah, ini personal goal. Tadi ada pengembangan pribadi. Saat kita tahu ya, tujuan kita tahu, kita mengembangkan pribadi kita, mulai tetapkan tujuan pribadi. Sasaran pribadi. Mulai bangun tujuan pribadi. Ya, yang singkat aja dulu. Hari ini saya mau ngapain? Minggu ini, bulan ini, tahun ini misalnya. Setelah itu kita udah berhasil di situ. Mulai yang nomor 2, bangun atau set tujuan jangka panjang. Mungkin ya lifetime goal itu ya. Tujuan seumur hidup. Yang berikutnya ya think smaller aja. Berpikir ya ringkas-ringkas aja lah, nggak usah ribet-ribet gitu. Nanti kita udah tahu tujuan kita, mulai bangun personal goal. Ya, contoh saya seorang mahasiswa, personal goal saya saat ini lulus dengan nilai terbaik misalnya. Setelah itu apa? Setting lifetime goals nih. Mau jadi apa? Profesinya apa? Keahliannya apa? Yang disukai apa? Mulai kecil. Nah ini nanti teman-teman, tadi saya dititipi sama panitia ya, personal goal. Coba teman-teman mahasiswa nanti ini ada reward kecil-kecilan nih. Coba dideskripsikan. Kira-kira itu ya personal goals-nya apa? Sebulan ini, tahun ini misalnya yang jangka pendeknya. Setelah itu jangka panjangnya setelah 5 tahun, 10 tahun jadi apa? Coba nanti dituliskan, nanti di-share ke kita, di chat, nanti yang bisa menceritakan personal goal yang terbaik mungkin ada hadiah yang sangat menarik gitu ya dari panitia itu ya, Mbak Jia ya. Ada itu disiapkan oleh panitia. Teman-teman mahasiswa coba dipikir-pikirkan, ambil catatannya, ambil penanya, kira-kira personal goal saya apa ya? Kalau ada yang bertanya, Pak Suito personal goalnya apa? Ada, nanti bisa kita jawab. Next. Untuk personal growth ya, pengembangan pribadi, kita juga butuh network. Network itu apa? Next, ini kita. Next, ini kita. Nah ini, kita butuh keahlian ya untuk mengembangkan network kondisi saat ini. Butuh, ini nanti akan melahirkan profesional handal nanti. Mulai bangun. Sekarang banyak sekali webinar, diskusi-diskusi aktif ya, komunikasi. Ini komunikasi ini sederhana kedengaran, tapi ini sangat menentukan personal growth ya, pengembangan pribadi seseorang. Tertata, sistematikanya terurut dan lain-lain, itu mencerminkan kemampuan inteleknya. Yang berikutnya mempraktekkan menjadi seorang pendengar yang baik. Contoh kayak gini nih, kita nggak tahu nih. Kemarin ada viral, ya saya baca viral itu di daerah Kalimantan, salah satu mahasiswa itu tertidur. Tahun lalu itu tertidur saat dosennya beri perkuliahan. Wah, ini tidak menjadi mempraktekkan seorang pendengar yang baik. Setelah mendengar yang baik, pertanyaan yang baik. Ajukan pertanyaan yang baik. Itu untuk mengasah kemampuan networking, kemampuan membangun jaringan yang baik di antara teman-teman semua. Social skill, keahlian berinteraksi sosial. Ini akan melahirkan orang-orang yang unggul. Gitu. Maksudnya gini, dalam ini kan ada konsep AQ, EQ, sosial, kemampuan sosial, social skill. Ini akan membuat kita nanti akan lebih mengerti banyak orang. Kita akan menempatkan diri kita ini seperti orang lain, sehingga kita tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tetapi kita coba, oh dia buat begitu karena begini. Ini kemampuan sosial yang baik.
tingkat toleransinya akan baik. Nah, fokus ya selama acara, kegiatan dan lain-lain membangun jaringan itu fokus. Baca bahasa tubuh ya, lawan bicara kita. Contoh kayak saya nih sekarang walaupun terbatas tidak ketemu fisik tapi baik dari cara bahasa penyampaian, karena read body language ini komunikasi yang tidak verbal tapi non verbal, komunikasi yang mentransfer suatu ide maksud ke orang lain melalui bahasa-bahasa yang bukan bahasa verbal. Hanya bisa di gerak tubuh, gerak mata, ya, mimik wajah, tata bahasa, intonasi, penekanan itu masuk ke sini. Read body language. Next. Ini kita boleh next. Ini toolsnya atau perlengkapan untuk membangun keahlian networking. Next, ini ada penjelasannya. Untuk networking ini apa sih yang dibutuhkan? Silahkan kita next. Ya, sosial media. Hati-hati teman-teman, bukan hati-hati lah, saya bukan pemerhati gitu ya. Maksudnya sosial media itu bisa berdampak sangat positif juga kadang kurang positif. Ayo, masing-masing menggunakan sosial medianya buat apa? Apakah kita berhasil untuk membranding pribadi kita? Kadang kita membranding ke arah yang baik atau enggak? Tweet kita, update status kita itu brandingnya apa? Sekarang perusahaan headhunter di perusahaan itu contoh di sini ada. Itu sosial media ini penting dicek. Oh, orangnya aktif, kegiatannya kok networkingnya bagus ya, pemikirannya positif gitu. Wah, itu jadi incaran headhunter. Ya. Terus memberi peringkat nama Anda di Google. Coba klik, udah ada nggak nama kita ketik di Google mesin pencari itu ya? Ada nggak muncul? Ayo mulai. Muncul karena hal yang kurang baik, jangan ya. Muncullah karena hal yang baik. Ketik Suito Sitompul, munculnya apa? Gitu, contoh. Atau Jia gitu, munculnya apa? Nikita munculnya. Mulai beri peringkat nama Anda di situ. Sosial medianya dimanfaatkan. Meneliti perusahaan dan karyawannya, ini salah satu yang dilakukan bisnis bagus ya. Dengan ini dilihat, wah ini WOM ini apa sih gitu. WOM ini perusahaan apa sih? Mulai meneliti. Sekarang perusahaan-perusahaan sangat terbuka. TBK misalnya terbuka. Laporan keuangannya itu tahun 2020 ada, akses aja. Berapa pendapatannya, karyawannya, senior manajer, lulusan profil senior manajernya, direksinya, cek. Suatu saat Anda masuk di dunia itu atas tadi tujuan dan personal growth yang Anda bangun, Anda sudah tahu, nggak bimbang, nggak bingung. Mau di bidang apa, silahkan dicari. Saat ini. Mengetahui tren dan laporan industri terkini itu maksud saya. Semua ada tersedia. Laporan annual report WOM Finance 2020 ada. Dicek, dilihat. Apa yang bisa dilihat di situ. Bangun sosial media Anda dengan positif karena itu salah satu bagian daripada membranding diri Anda untuk personal growth. Next. Selanjutnya nih kita. Network event, ikuti kegiatan ketua, luangkan waktu lah 1 jam 2 jam kan nggak banyak sambil di rumah santai gitu ya. Karena apa? Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang membangun jaringan, kita akan memiliki beragam informasi dan bertambah teman juga yang tak kalah penting. Ya, belajar berkomunikasi, yaitu tadi mengajukan pertanyaan yang baik, menjadi pendengar yang baik, itu kemampuan berkomunikasi. Suatu saat akan sangat bermanfaat. Belajar adaptasi di segala sesuatu. Ini kemampuan adaptasi itu sekarang ini ada flexibility, ya itu adaptasi, lahir dari adaptasi. Saat ini flexibility itu survei membuktikan, ya di mahasiswa yang tadi saya ceritakan, yang diteliti itu ternyata rata-rata mahasiswa nih, sorry nih teman-teman mahasiswa ini, tingkat stresnya nambah selama pandemi ini. Ada yang stres ringan, sedang, berat. Ya, ada yang disurvei nih. Menurut kamu pandemi ini gimana? Ada yang merasa, waduh, resah. Itu kan ciri-ciri stres ringan itu. Resah itu sekitar 26, hampir 20% masih menyatakan resah. Resah atas apa? Bingung mau ngapain.
Nah, ini perlu adaptasi. Yang kedua, ada yang wah biasa aja positif thinking, tapi ada juga yang waspada, ketakutan, kemana-mana takut. Takut karena harus pakai protokol kesehatan gitu ya. Takut tertular, takut saudaranya kena. Itu mahasiswa dihantui itu saat ini. Ada yang merasa bosan, agenda-agendanya tertunda, tujuan-tujuannya ya mungkin tertunda juga, ketemu teman-temannya jarang, bosan banyak. Ya, tapi banyak juga yang mengalihkannya dengan hal yang positif tadi, 80%, 70% dia meningkatkan kemampuan pribadinya. Akan melahirkan sebuah peluang, membuka sebuah peluang kalau kita banyak mengikuti event-event ini. Next. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. 40 menit ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tadi saya lihat sudah banyak nih, sudah ada 7 yang bertanya nih teman-teman. Mungkin bisa difasilitasi. Thank you. Mengenai materinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwito untuk materi yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Binusian. Nah, ini kebetulan ada yang bertanya nih Pak. Aku akan mulai bacakan satu persatu ya Pak ya. Boleh, silahkan ya. Oke, baik. Oke, selamat pagi dari Federica. Saya mau bertanya, apakah yang diperlukan perusahaan jika kandidat sudah coba apply, tapi coba nego perusahaan tidak diberikan, padahal waktu itu kandidat sempat kena COVID dan barusan sembuh. Padahal dari pihak perusahaan melanjutkan ke tahapan selanjutnya ke tes online atau interview. Terima kasih. Oh, dia sudah apply, udah lanjut prosesnya, tapi yang bersangkutan kena COVID itu ya? Iya, jadi nego untuk mungkin waktu itunya kali Pak, waktu tesnya atau waktu dealnya mungkin. Oh, memang beberapa perusahaan ya, dan bahkan pemerintah juga melakukan saat ini vaksinasi massal ya untuk mencegah atau mengurangi impact daripada pandemi. Dicoba aja disampaikan lagi bahwa yang bersangkutan yang bertanya tadi, saudari Fredrika ya, sudah PCR, sudah tes gitu ya, sudah negatif. Coba aja disampaikan bahwa saya sudah negatif nih, apakah bisa dilanjutkan untuk tahapan berikutnya. Karena perusahaan memang saat ini sangat ketat untuk mengenai ini, karena penyebarannya sangat cepat. Dicoba aja, dites, di PCR, bila perlu di lab juga, sampaikan apakah saya bisa memenuhi kriteria yang diminta atau dituntut sebuah perusahaan tersebut. Itu aja mungkin Mbak Gia. Oke, baik. Terima kasih Pak Swito. Nah, bagi Federica, semoga pertanyaan yang diberikan sudah menjawab ya. Selanjutnya aku akan lanjut ke Julius. Pagi Kak, saya Julius. Dalam berkarir, nggak bisa dipungkiri kalau uang menjadi salah satu faktor kita dalam berkarir dan berkarya. Untuk itu, hal apa yang paling mendasar untuk meningkatkan hal tersebut? Kembangkan personal branding dahulu atau bangun koneksi yang seluasnya dahulu? Terima kasih. Gini, satu kesatuan. Pengembangan pribadi itu dengan membangun koneksi itu satu kesatuan. Itu bagian membangun koneksi itu bagian dari pengembangan diri. Itu ya. Buat siapa tadi Mbak Gia? Sorry. Teman kita dari Julius. Julius Johan. Julius Johan. Pengembangan pribadi itu di dalamnya ada membangun jaringan. Ya. Kembangkan diri itu ada beberapa hal ya, mulai selain jaringan tadi juga banyak kita harus tahu passion kita, keahlian kita gitu. Apa yang kita suka ya, kita ngerti tujuan kita lah. Dia tahu tujuannya, kita akan mengembangkan personal kita menuju tujuan tersebut. Di dalamnya ada namanya salah satu membangun jaringan. Kalau boleh tahu sekarang misalnya masih mahasiswa gitu ya, bangun jaringan sebesar-besarnya, branding diri Anda. Misalnya ikuti lomba-lomba di kampus tuh banyak. Apakah saya mau jadi seorang peneliti, saya mau jadi ahli, saya mau jadi dosen, saya mau jadi karyawan. Tentuin dulu tujuannya apa. Itu tadi tujuannya jangka pendek saat ini, jangka menengah dan jangka panjangnya. Pertanyaannya, apakah tujuan itu bisa berubah? Bisa.
Pada saat tujuan satu sudah tercapai, kita akan membangun tujuan yang kedua dengan hal-hal yang harus kita kembangkan juga personal kita mencapai itu. Jadi sama Julius, tentukan tujuannya Julius mau jadi apa. Kalau jadi karyawan di bidang apa? Kesukaannya, keahliannya di bidang apa? Kalau menjadi profesional, dokter, pengacara, akuntan, konsultan, dan lain silahkan. Yang mendukung ke sana, bangun personal brandingnya, koneksinya, jaringannya. Tuh, membangun personal tadi, bangun kemampuan pribadinya itu tadi. Mulai itu terkait dengan yang disukai, yang menjadi tujuan tadi itu cari sebanyak-banyaknya. Itu mungkin ya. Tentukan dulu tujuannya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga Julius pertanyaan yang diberikan menjawab ya. Dan teman-teman aku mau ngingetin, jangan lupa untuk absen pertama sebagai bukti kehadirannya ya teman-teman ya. Nanti akan aku share absen kedua sekitar 20 menit lagi. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Nelson. Selamat pagi Pak, saya punya passion di bidang bisnis dan ingin coba bangun bisnis seperti teman-teman saya. Tetapi mereka berprivilege, punya orang tua yang bisa backup usaha mereka kalau gagal. Sementara saya tidak punya backup finansial. Jika saya coba pakai uang saya untuk buka bisnis. Menurut Bapak, apakah lebih baik saya coba buka bisnis atau kerja jadi karyawan? Apakah saya harus cari investor dan koneksi? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Banyak nih tanyanya. Satu, dua gitu ya. Pertanyaannya, masalah finansial saat ini, sorry ya, namanya tadi si Nelson. Saat ini mau berbisnis itu gampang banget. Sekarang saya belum tahu secara spesifik mau bisnis apa tadi itu. Banyak banget ya. Silakan, jangan terpaku fokus ke modal. Kita baca nih orang-orang sukses saat ini, CT misalnya ya, salah satu corporate itu, nggak punya modal loh beliau itu. Sambil kuliah dia jualan apa? Beras. Coba banyak baca si anak singkong. Dia kuliah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ibunya nggak punya apa-apa tuh. Dia harus jual ya ulos kalau bahasa Batak itu untuk modal kuliahnya dia karena mahal biayanya beli peralatan. Nggak punya itu. Mudah-mudahan bisa inspirasi itu. Coba baca bukunya nanti si anak singkong. Apa yang dia lakukan untuk mengatasi masalah modal. Ya contoh ya. Yang mengenai dana. Jadi jangan terfokus ke situ lah. Mengenai dana itu. Kalau memang passionnya ingin usaha, lakukan. Hal yang kecil, jangan langsung besar dulu. Tadi, bangun personal. Pengembangan diri sendiri tadi. Mulai itu baca tentang makanan. Ya. Mulai tulisan saya. Mulai berdagang kecil-kecilan. Orang-orang yang sukses jualan itu apa sih? Bangun koneksi ke sana. Gitu. Pertanyaannya, apakah saya kerja dulu baru buka usaha? Kembali tadi kita udah singgung. Nelson, tujuannya apa? Jangka pendek, menengah, dan panjang. Gitu. Nelson tujuannya apa? Oh, saya mau tujuannya saat ini ngumpulin modal. Yang apa harus kerja. Sambil yang tadi itu tetap jadi tujuanmu yang jangka panjang. Gitu. Karena tujuan itu boleh setelah satu tercapai masuk tujuan berikutnya. Gitu. Menurut saya seperti itu, Nelson. Gitu ya. Seperti itu. Jadi tentukan tujuan jangka pendeknya. Tadi saya sudah singgung di slide sebelumnya, jangka pendek, menengahnya. Silakan digali potensi-potensi yang ada. Karena pada saat kita tidak gali, kita tidak akan tahu potensi kita. Kalau kita nggak tahu potensi kita tidak akan bisa mengembangkan potensi kita. Padahal setiap orang itu punya potensi. Tapi kalau nggak tahu, dia nggak bisa mengembangkan. Dia nggak bisa. Personal growth-nya nggak tumbuh. Pengembangan diri sendirinya nggak tumbuh. Itu boleh dibaca nanti lebih detail, banyak esai tulisan tentang personal growth. Wikipedia juga coba cek personal growth apa ada di situ. Ini luar biasa ini, mata kuliahnya ini mungkin di jenjang yang lebih spesialis ada ini. Jadi mulai seperti itu ya, Nelson. Mudah-mudahan membantu Nelson.
atas yang saya jelaskan tadi. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Nelson. Nah teman-teman, kalau misalkan ingin ngobrol langsung sama Pak Su itu boleh raise hand dan open mic ya. Nanti akan aku buka Boleh. aksesnya jika memang tidak bisa open mic ya Pak ya. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ke Erwin. Saya suka di bidang UI dan UX, serta saya juga suka bidang yang dapat membantu orang-orang seperti human research. Tetapi saya masih belum menentukan memilih yang mana. Menurut Bapak, pertimbangan saya untuk memilih antar itu apa saja ya? Terima kasih. Tadi konsep hidup ikigai. Ya, konsep itu tadi, yang Jepang itu tadi, konsep itu apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, ya Edwin atau Erwin ya tadi ya, apa yang kamu Erwin suka, Pak. Ya. Erwin, apa yang Erwin suka, apa yang Erwin kuasai, apa yang tanpa mikirin uang, Erwin senang sekali melakukan itu namanya passion. Tapi kalau masih dikaitkan dengan karena nantinya, karena rasa suka, punya keahlian, Anda akan profesional dengan itu, Anda akan mendapat bayaran atas hal itu. Jadi lakukan itu bukan karena mau mengejar uangnya. Kerjakan itu bahwa itu memang sebuah passion Anda. Saya juga marketing nih, lakukan aja. Mau jual apa aja, punya tetangga punya barang rongsokan nggak bisa dijual, kamu bisa berhasil jual, itu passion. Jadi saya nggak bisa menentukan pilihannya itu sama si Erwin. Kamu hanya bisa dengan teori yang tadi membuat hidupmu lebih bergairah itu apa sih? Wow, begitu bicara tentang kasus ini misalnya senang banget. Contohnya jadi politisi, wah baca berita politik, wah senang banget ya. Tapi bicara ekonomi, finansial gitu, waduh malas banget ya. Itu kan sesuatu yang bentuk tanda-tanda itu. Nah jadi Erwin, apa yang kamu sukai, apa yang kamu ahli atau pinter, cakap di bidangnya ya, apa yang dibutuhkan dunia sekeliling. HR sekarang juga sangat butuh, dunia teknologi juga butuh, semua butuh. Apa yang sangat dibutuhkan lingkungan sekitar, misalnya. Apa yang dibutuhkan dunia saat ini. Dan Anda akan dibayar atas hal itu. Suatu saat. Amin. Itu ya. Amin. Iya, baik. Terima kasih Pak. Semoga untuk Erwin sudah menjawab ya pertanyaannya ya. Nah, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Andika Rizky. Selamat siang Pak Suito. Saya mulai membaca buku tentang self-improvement. Yes. Menurut Bapak, di dunia yang digital sekarang, membaca buku masih relevan tidak? Dan menurut Bapak, ada cara lebih efektif tidak untuk mencapai tujuan, yaitu self-improvement? Terima kasih. Mengenai buku ya, masih efektif apa tidak? Tergantung buku yang kita baca dan pengarangnya siapa dan cetakannya kapan. Karena kondisi saat ini sudah sangat dinamis. Mulai deh, saya suka baca buku tadi ya. Googling misalnya, mulai buka yang scholarship misalnya. Atau perpustakaan, mulai buka perpustakaan. Saya yakin di BINUS juga punya ya semacam sistem teknologinya, IT-nya tentang buku. Gitu ya, cari buku. Masih unit perpustakaan nasional juga sekarang udah canggih-canggih ya, kayak dulu kita datang ke sana gitu ya. Sekarang udah pakai web teknologi semua. Buku apakah masih penting? Tinggal kamu baca buku apa relevan apa tidak dengan yang kamu butuhkan informasinya. Gitu. Masih penting. Ada teman saya itu yang nggak bisa baca buku, nggak bisa baca yang digital segini mungkin. Sesuai dengan usianya ya. Erwin, saya lebih senang yang digital, boleh aja, sah-sah aja. Saya mau baca di perpustakaan, tapi tidak secara fisik saya ke perpustakaan, silahkan cari itu. Perpustakaan nasional itu banyak. Atau perpustakaan kampus-kampus ada semua. Ada semua.
Saya nggak suka baca buku, sah-sah aja. Tapi ada nggak orang yang masih buku-buku buku? Oh, masih banyak. Atau ya generasi gen sebelum-sebelumnya di bawah milenial kan lahir di zaman dunia ketik juga masih membutuhkan buku gitu. Jadi masih relevan, tergantung kamu hobinya senangnya yang mana. Kamu nggak suka pengennya yang digital juga nggak masalah. Banyak sekarang essay itu, buka Google Scholar itu, cari tentang personal growth gitu. Ketik aja banyak penelitian-penelitian di sana. Ya, mudah-mudahan membantu. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Baik, terima kasih Andika. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lanjutan nih Pak dari Nelson tadi. Oke. Pak, saya lanjut pertanyaan yang tadi. Cara Boleh. mengembangkan koneksi selama pandemi gimana ya? Nah, Saya selalu dijebak seminar MLM sama teman-teman saya. waduh, ya memang harus pintar-pintar cari informasi ya. Tapi MLM juga nggak apa-apa kamu pelajari. Ya, maksudnya semua itu ada ilmunya lah. Hal yang baik aja pun ada kadang ilmunya. Kalau menurut saya tadi udah saya jelaskan, membangun koneksi ya, membangun jaringan, ya yang terpercaya lah. Seperti ini, saya dengar tadi dari Mbak Jia gitu ya, ada setiap hari Jumat, ikuti aja terus. Itu dan terpercaya itu, nggak akan kejebak gitu MLM itu. Ya, yang punya pemerintah itu banyak tuh. Atau konsultan-konsultan banyak tuh. Banyak banget. Itu biasanya diisi oleh praktisi-praktisi seperti ini yang jelas narasumbernya gitu. Jangan kapok, nggak apa-apa. Itu membuatmu semakin nanti berkembang, semakin lihai melihat undanganmu webinar itu ya. Semakin lihai melihat informasi-informasi. Itu kamu akan bertumbuh. Itu personal growth-mu juga. Ya. Bagus. Dia tahu dia banyak kejebak, tapi dia melakukan. Itu bagus. Iya, betul. Oke. Nelson, kalau misalkan mau open mic, mau sharing tentang pengalaman seminar yang ngerasa terjebak ini, boleh aja langsung cerita, nggak apa-apa. Boleh Nelson, supaya lebih utuh. Pengalaman saya cuman singkat. Teman saya kan bilang, oh Nel, ini ada opportunity nih buat cari uang. Ya udah saya ikut dong seminarnya. Terus setelah saya analisa ternyata ya bisnis MLM. Itu makanya gini Nelson. Itu shortcut. Saya udah bilang tadi. Iya. Itu shortcut ke uang kan. Yang namanya shortcut itu beberapa tahapan itu tidak dilakukan secara sistematis. Ya kamu kalau pesannya pingin jadi seperti itu, pingin cepat-cepat kaya. Siapa sih yang nggak pingin kaya? Iya betul. Oh itu Pak, kalau MLM itu biasanya banyak motivator gadungan Pak. Itu makanya saya bilang. Makanya kalau seseorang sudah menjanjikan yang shortcut ya, itu personal growth-mu menilai informasi. Ya itu nggak mungkin sih. Gitu ya. Kalau saya bilang terus apa Pak yang harus dilakukan gitu ya. Tadi saya kasih clue-nya. Ya, uang penting iya. Tapi apa yang membuat kamu suka tanpa bicara kamu dibayar, tanpa iming-iming kamu akan mendapat uang segini. Kamu senang sekali melakukan itu gitu. Kamu senang ngomong gitu gini. Itu suatu saat kamu menjadi humas yang baik. Kamu mungkin menjadi bagian hubungan masyarakat perusahaan ternama gitu. Why not? Oh, jadi gitu. Harus cari passion yang bisa menghasilkan uang juga ya. Suatu saat kamu passionmu akan melahirkan keahlianmu. Keahlianmu akan melahirkan kamu dibayar atas hal itu. Jadi fokus apa yang tujuanmu dulu nih. Apa? Mau jadi apa? Jangka pendek, menengah, panjang. Boleh saya cerita nih teman-teman? Enggak. Saya boleh cerita. Pak Suito apa nih? Nggak ada yang saya nanya. Wah, ya tentu saya ingin setahun 2 tahun lagi mau jadi apa? Ya sekarang wakil. Ya jangan wakil lah. Saya ingin 5 tahun lagi apa? Di atas senior manager apa? Jajaran BOD lah. Gitu misalnya. Terus 10 tahun lagi kan Bapak kerja terus. Saya punya mimpi itu. Saya udah bangun tuh misalnya. Wah saat ini saya ngambil kuliah magister misalnya. Setelah itu saya ambil mungkin suatu saat saya bisa membagi personal growth saya ke orang lain. Ngambil misalnya S3 bisa jadi pengajar. Saya bangun itu. Gitu.
Sambil kuliah ya memang susah, tapi ya udah saya nggak dibayar untuk itu, saya berinvestasi untuk saya. Gitu. Ya ini kebetulan Wom Finance juga baik ya, memberikan beasiswa magister. Kita ada sekian puluh orang itu terpilih untuk batch 1. Itu baik. Nah, kuliahlah di Wom kalau yang mau ngambil beasiswa. Sorry, melamar lah di Wom misalnya, contoh. Gitu. Jadi begitu, kamu harus punya personal growth itu dan tujuanmu itu dan personal growth-nya. Oke? Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Semoga menjawab ya Nelson untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ada lagi nih Pak dari Arsyad. Selamat pagi Pak Suito, selaku keynote speaker dalam agenda webinar hari ini sangat luar biasa. Apa yang disampaikan beliau menambah wawasan dan cakrawala cakrawala knowledge bagi kami. Yang ingin ditanyakan Arsyad adalah bagaimana cara meminimalisir dalam dunia kerja adanya pergesekan antar kepentingan mengejar uang atau menumbuh kembangkan passion kita sendiri. Mengingat terkadang di dunia profesional dalam diri seseorang antara mengejar duit dan passion ini bertolak belakang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa mungkin seseorang merubah passionnya dan apakah langkah-langkah yang harus disiapkan dan tolak ukur seperti apa supaya transformasi passion ini bisa dikatakan efektif, efisien? Terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan ya saya catat. Yang pertama mengenai antara passion dengan uang. Yang kedua, apakah bisa membuat passion itu ya. Saat ini gini, kalau misalnya tergantung kita starting dari mana. Arsyad misalnya seorang karyawan atau mahasiswa. Karyawan otomatis pasti ingin dibayar lebih dong, pasti itu. Tapi bukan bayaran yang dikejar. Pengembangan diri pribadimu, ya misalnya karyawan atau ini bicara karyawan, pengembangan diri pribadimu yang dibangun sehingga kamu jadi achiever performance terbaik, kamu akan dibayar mahal atas hal itu. Jangan dikejar uangnya. Kalau kata si anak singkong tadi, jangan kejar uangnya deh, kamu kejar dirimu, bangun personal growth-mu, integritasmu, keahlian. Uang akan ngejar itu. Wah, ada kebutuhan dan lain, yes, makanya cepat bangun personal growth-nya. Personal growth yang kamu bangun itu akan berdampak ke 3 hal. 1, kamu bisa bangun personal growth-mu, itu akan berdampak ke perusahaan. Perusahaan akan menikmati atas personal growth-mu. Pengembangan dirimu itu sehingga achievement performance-mu bagus, perusahaan akan senang. Yang kedua, timmu, anak buahmu, misalnya kalau kamu level supervisor gitu ya, atau level staff ke orang lain. Kalau level supervisor, head manager, timmu akan merasakan, wah ini Pak Arsyad ini berkembang. Dia akan terbantu atas apa yang menjadi keahlianmu. Dia akan merasa senang bekerja sama dengan kamu. Dia suatu saat juga akan bisa seperti kamu atau lebih dari kamu karena dia punya leader yang bisa berbagi atas pengembangan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Saat kamu menjadi achiever performance terbaik, kamu nggak akan lama di jabatan itu. Saat itulah gaji kamu nggak minta akan ditawarkan sama kamu. Baik di perusahaan itu sendiri maupun di luar. Itu ya mengenai yang pertama. Yang kedua, apakah passion bisa diubah? Passion itu bukan maksudnya gini. Passion itu bukan untuk diubah-ubah. Passion itu, tapi tujuan bisa nggak berubah atau bertambah? Bisa. Jangan salah. Itu ya. Tujuan, saya saat ini sudah manajer, saya ingin general manager kok bisa. Saya saat ini general manager, sambil general manager saya menjadi pengusaha yang baik bisa. Tapi apakah kita sudah membangun personal growth atau pengembangan diri kita yang didasarkan tadi passion, apa yang kita sukai, yang kita kuasai, itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, hanya yang kita sukai aja nggak bisa. Gitu. Tapi satu kesatuan prinsip tadi yang membangun untuk mencapai tujuan pengembangan pribadi yang lebih baik. Itu mungkin buat Arsyad, Mbak Cia. Oke, baik. Terima kasih Pak Suito. Mudah-mudahan Arsyad pertanyaan yang diberikan menjawab ya.
Oke, baik. Kita selanjutnya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, teman-teman, sambil aku mengingatkan, jangan lupa untuk absen kedua ya, teman-teman ya, karena sebentar lagi kita akan ada di penghujung acara. Dan nantinya untuk pemenang dari 3 kategori yang aku sebutkan di awal, yakni penanya terbaik, kemudian yang berani sharing mengenai tujuan hidupnya, dan juga yang akan repost foto bareng kita di Instagram nanti yang akan dipilih sama Mom Finance. Nanti bisa dilihat di Instagram Wom Career ya teman-teman ya untuk pemenangnya. Nanti akan dipilih sama tim Wom Finance sendiri. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dewi Suhartina. Selamat siang Pak. Di saat kita membangun personal growth dan saat sudah berjalan, kita merasa bahwa sepenuhnya potensi dan bakat kita tidak ada di bidang tersebut. Bagaimana kita menangani hal tersebut, Pak? Contohnya, seperti saya kuliah di jurusan teknik, namun ternyata minat saya di bidang akuntansi. Terima kasih. Ini banyak dialami mahasiswa begini ya. Selamat siang Mbak yang nanya tadi. Kalau boleh saya katakan gini, passion tadi itu kan pertanyaannya kurang lebih begini tadi. Gimana baca pertanyaannya? Oke, pertanyaannya ya saya ulang ya Pak ya. Di saat kita membangun personal growth dan saat sudah berjalan, kita merasa bahwa sepenuhnya potensi dan bakat kita tidak ada di bidang tersebut. Bagaimana cara menanganinya? Kemudian contohnya, misalnya saya kuliah di jurusan teknik, namun ternyata minat dan bakat saya di bidang akuntansi, seperti itu Pak. Oke, kamu merasa kamu udah bangun personal growth, ternyata kok nggak matching gitu ya. Nah ini, tujuan kembali lagi. Teman-teman ini yang menanya tadi Mbak ya namanya, misalnya tujuannya dulu. Tujuan misalnya katakanlah saya ingin kuliah secepat-cepatnya. Saya ingin menjadi seorang akuntan, saya orang teknisian. Ayo, tujuannya dulu nih. Wah, udah kadung Pak, saya tujuannya akuntan tapi kuliah di teknik. Nggak apa-apa. Buat itu menjadi sebuah semangat gairah baru buatmu untuk membuktikan bahwa kamu bisa melakukan itu. Nggak apa-apa. Sekarang kalau boleh saya tanya itu di semester berapa? Udah di tengah jalan mau mundur lagi, masuk lagi akuntansi. Ingat tadi konsepnya, yang kita bayangkan dengan yang kita rasakan jauh berbeda. Waktu menarik kita, sehingga personal growth kita itu bisa ketarik. Karena ada waktu yang terus berjalan. Nggak bisa. Tentuin aja tujuanmu dulu. Oke, selesaikan kuliah secepat. Sambil misalnya saya kuliah akuntansi sekarang nggak apa-apa. Ikut seminar tentang akuntansi. Ya, ada webinar-webinar tentang akuntansi, buku-buku akuntansi, pelajari. Gitu. Jadi lihat tujuannya dulu. Tujuannya cepat selesaikan, katakanlah begitu. Jangan loncat ke ingin jadi ini. Kuliah di depan mata. Tapi selama perkuliahan ini apa yang bisa saya kembangkan? Yang mungkin nanti saya akan ahli di bidang itu suatu saat. Itu yang dibangun. Jadi itu tadi tentukan jangka panjang, jangka pendek, menengah dan panjangnya. Tentukan tujuan apa. Makanya itu tadi nggak ada tujuan yang bisa dicapai dengan segera, dengan cepat. Tapi kita harus membangunnya dan mengerjakannya. Sedangkan sudah ada tujuan pun kalau kita nggak kerjakan juga akan sia-sia. Apalagi kita nggak punya tujuan. Tujuan nggak usah, wah saya ingin jadi waktu kecil ya, ingin jadi dokter, ingin jadi TNI gitu ya, sesederhana itu. Think smaller aja gitu. Nah, ya nggak seperti itu maksud tujuan di sini. Itu cita-cita anak kecil yang itu angan-angan mimpi itu boleh-boleh aja. Tapi yang dimaksud di sini secara ilmiah, personal growth, pengembangan diri sendiri itu bukan sesederhana itu. Tapi ada langkah-langkah misi yang kita lakukan untuk mencapai itu. Tapi ya jangan ribet-ribet gitu, simple aja.
Yang smaller lakukan aja, lakukan. Gitu. Isi dirimu. Tadi penelitian itu faktanya banyak kok. Mahasiswa kita bagus. 70% bisa produktif di masa pandemi. Ya minimal di kampus itu. Mudah-mudahan itu bisa gambaran mahasiswa yang lain. Ya, itu Mbak Jia. Baik, terima kasih Pak Swito. Nah, semoga bagi Dewi pertanyaan yang diberikan sudah menjawab ya, kayak gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Ferry Susanto. Ya, Siang Pak Swito, saya ingin membicarakan mengenai masalah passion yang berkaitan dalam personal growth. Dari beberapa buku yang sudah saya baca, ketika Bapak tadi membicarakan mengenai kerjain sesuatu yang menjadi passion kita tanpa melihat uang atau tidak harus dibayar, berarti di satu sisi itu bisa dibilang entrepreneur dong Pak. Dan menurut Bapak, ketika kita mengerjakan sesuatu yang menjadi passion kita secara gratis, itu juga harus solving problem juga tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you atas pertanyaannya. Sebenarnya saya luruskan. Mengerjakan tadi kan ada 4 konsep ya. Apa yang kamu sukai itu passion. Jangan salah. Apa yang kamu suka itu passion. Yang kedua, apa yang Anda atau kamu ahli mengerjakannya, pinter, cakap dibanding yang lain. Yang ketiga, apa yang kamu dengan senang hati mengerjakannya itu tanpa mikirin uang gitu. Yang ketiga adalah apa yang dibutuhkan lingkungan sekitar. Yang keempat, apa yang dibutuhkan lingkungan sekitar. Konsep ini konsep pengembangan diri, nggak hanya satu, nggak hanya passion gitu ya. Itu kan hanya suka, gitu. Tapi ada 4 gitu. Jadi bukan kita bekerja ngejar passion tanpa mikirin uang, bukan. Konsepnya salah, langsung itu terlalu langsung ditembak langsung ke situ, bukan. Tapi lakukanlah itu. Jika kamu suka, kamu nggak akan pernah mikirin uang kok. Kalau kamu suka melihat seorang misalnya tentang, bahkan kamu kan, coba kita lihat deh, kemarin lagi booming sepeda. Oh, sepeda di mana-mana ya, lagi sukanya nih. Masa pandemi, spare part, barang dari luar negeri stop, ekspor import stop, harganya melambung. Sampai antri-antri tuh orang di depan toko sepeda, beli sepeda. Itu karena apa? Coba nggak mikirin uang kah? Ya, itu karena dia suka bersepeda. Gitu. Jadi jangan langsung, wah kita mengerjakan sesuatu karena kita nggak perlu dibayar lah. No. Salah. Tapi kalau kamu suka, kamu ahli, kamu asah itu di situ, suatu saat kamu akan ahli di situ. Dengan sendirinya, kamu akan dibayar atas hal itu. Gitu. Jadi contoh, jadi entrepreneur misalnya. Suka sekali jualan gitu. Siapa yang bayar Anda? Bukan perusahaan. Suatu saat kalau Anda menjadi seorang entrepreneur yang baik, ya itu konsumenmu, pelangganmu yang bayar. Gitu. Tapi apakah sekarang belum apa-apa udah mikir, waduh saya jual 500.000 saya jual 1 juta. Gitu. Kamu nggak pernah tahu yang dibutuhkan apa, misalnya. Ya, jadi jangan dipersempit bahwa untuk menggali konsep personal growth itu ada 4 yang harus ditanya. Ya, apa yang kamu suka, ya, apa yang itu terkait passion, apa yang kamu misalnya kuasai itu terkait dengan profesional, keahlian, ya. Apa yang kamu merasa mengerjakan itu nggak mikirin yang lain lah, gitu. Kamu senang melakukan itu. Yang ketiga, 4, kamu apa yang dibutuhkan saat ini. Itu Mbak Jia. Oke, baik. Terima kasih Pak Swito. Nah, selanjutnya karena berhubung ini durasi ya teman-teman ya, jadi kita akan ambil satu pertanyaan terakhir lagi, dan untuk pertanyaan yang memang belum bisa terbaca nanti boleh mungkin chat langsung secara personal di WOM Finance di Instagram @WOM Karir untuk pertanyaan lebih lanjut. Nah, pertanyaan terakhir ini ada dari Excel Hutama. Selamat siang Pak Swito, saya ingin sharing tentang personal growth yang saya terhalang oleh tuntutan orang tua saya. Saya suka menulis, sekarang belajar film, namun orang tua menuntut untuk melanjutkan karirnya. Sekarang saya bingung harus seperti apa. Bagaimana mengatasi tujuan hidup yang terhalang oleh tuntutan orang lain yang lebih superior? Terima kasih. Wah. Berat nih Pak kayaknya Pak. Berat ini ya. Aduh, kamu
saya memberikan nanti, jangan kamu apa ya namanya ya, akan kembali ke diri kamu juga lah gitu ya, maksudnya gini. Tapi konsepnya ini kan banyak orang di awal memang tidak didukung, disupport, itu jadi tantangan tersendiri. Bagaimana bisa berjalan seimbang gitu. Ya ada iklan tuh ya, itu iklan itu hati-hati loh, itu keilmuan tuh banyak yang disuruh kuliah, disuruh nikah, dia mau kuliah gitu. Gak apa-apa, saya kuliah S2 dulu baru nikah gitu. Ini kan keseimbangan. Ini dapat terjawab semua misalnya. Nah itu buat siapa tadi namanya Mbak Dia? Halo? Buat Excel utama. Excel utama, kamu suka menulis itu suatu yang baik di daerah saat ini. Lihat ya, kita nonton sekarang nggak perlu gedung-gedung yang tinggi, yang luas, yang lebar loh. Bener, di aplikasi Netflix dan lain-lain, YouTube. Banyak sekali, itu bagus banget. Apalagi kamu suka menulis tentang jalan cerita, nanti kamu jadi penulis cerita yang handal, tekuni terus. Orang tua maunya apa, misalnya spesifik, jalani juga. Yaitu jadi personal growth-mu, bagaimana kamu menyeimbangkan. Gitu. Jadi nggak perlu, kamu sekarang contoh, katakanlah masih kuliah, jangka pendekmu selesaikan kuliah kok. Di tengah-tengah kamu menyelesaikan itu, katakanlah itu kamu ingin menambah nilai diri sendiri, personal growth-mu dengan disuruh orang tua melakukan belajar, misalnya disuruh dengan menulis, diminta kesukaan kamu menulis, lakukan. Kamu akan semakin kaya pengembangan diri kamu daripada yang lain. Nggak semua punya kesempatan seperti kamu. Kalau saya jalankan dua-duanya. Wah, jadi sulit dong. Yes, itu tantangannya. Gitu. Setelah itu nanti saya udah bilang, berdasarkan ini ahli, boleh kalian searching ya. Siapa namanya, si Yonita itu baca bukunya. Bahwa ada yang menyatakan begini, tujuan hidup, tujuan pribadi itu apakah bisa berubah? Bisa. Pada saat kapan? Tadi udah saya singgung, pada saat tujuan pertama udah dicapai, itu namanya personal growth juga. Kamu selesaikan kuliah, kamu menulis berhasil. Sambil jalan usaha manajer, kamu punya manajer, punya orang yang bisa diurus. Nanti kenapa enggak menjalankan itu? Sambil kamu jalankan kesukaan kamu menulis itu kan nggak butuh ruang yang terlalu jauh. Apa yang terlalu harus keluar kemana? Literasi, informasi, di mana-mana sekarang banyak. Untuk mewujudkan itu. Tampung semua kalau menurut saya, jadi kuat. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan deh, mudah-mudahan. Ya, bukan jawaban cari aman saya, ya bukan. Tapi misalnya saya jadi kamu pun, saya akan melakukan seperti itu. Ya, kamu akan berbeda dari teman-teman yang lain, punya tanggung jawab lebih. Ya, nggak apa-apa, karena tujuanmu jauh. Tujuanmu malah dikasih 2 tuh. Seorang penulis, ya jalanin aja. Suatu saat nanti akan capai satu-satu tujuan itu. Baru ubah lagi, buat lagi. Begitu seterusnya. Karena tadi itu perjalanan yang tidak ada hentinya. Personal growth itu perjalanan tidak ada hentinya. Journey, bukan tujuan. Itu mungkin Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Swito. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kita memiliki 3 reward nih teman-teman. 1 untuk penanya terbaik, kemudian 1 untuk yang berani sharing personal goal-nya, dan kemudian 1 untuk bagian Instagram. Nah, teman-teman, siapa nih kira-kira yang mau open cam dan open mic untuk sharing personal goal-nya mungkin untuk beberapa tahun ke depan, atau mungkin yang telah disusun nih untuk dimulai dari sekarang? Boleh, silahkan untuk open mic dan memperkenalkan diri serta open cam. Ya, silahkan. Ayo. Silahkan teman-teman. Ada hadiah menarik yang bisa. Ada hadiah menarik, teman-teman. Ya, oke. Dari Brigita, silahkan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang, Brigita. Bilang personal goal aja kan untuk berapa tahun ke depan ini. Iya, ya, betul. Jadi ya personal goalku sih belakangan ini
Satu, ingin coba ikut CPNS, bentar lagi kan mulai, semoga dapet. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, yang penting udah coba. Terus, saya lagi mencoba menulis novel. Bagus sekali. Iya, novelnya dalam bahasa Inggris, jadi mungkin terlalu jauh lompatnya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya lebih suka nulis pakai bahasa Inggris, menurut saya. Oke. Itu aja sih. So far yang aku benar-benar pingin personal goalku yang ku kejar. Sorry, Brigita, jangka panjangnya di long life gitu, kamu kira-kira pingin jadi apa, Brigita? Jujur kalau long gitu saya nggak yakin, belum yakin. Masih yang jangka pendek menengah dulu ya. Ya menulis nggak jangka pendek juga sih, kan harus terus menerus tulis. Iya, maksudnya kedepannya di long time gitu ya, long life gitu, misalnya jadi penulis terbesar gitu, terkenal gitu, atau mungkin begitu, ada nggak seperti itu impian? Ya pasti lah, siapa yang nggak mau nulis nggak jadi terkenal? Gitu bisa. Oke. Ya. Thank you, Brigita. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih Brigita udah sharing. Karena ini juga berhubung dengan durasi ya Pak Suwito ya. Mungkin kita akan closing untuk acara hari ini online counselingnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk absen ya teman-teman ya. Dan juga aku mau ngingetin teman-teman untuk minggu depan kita akan ada online counseling lagi dengan tema yang lebih menarik juga pastinya, dan dari perusahaan yang berbeda, dari narasumber berbeda. Jadi variatif nih teman-teman. Nah mungkin teman-teman aku kasih waktu 1 menit untuk open cam. Kita akan foto bersama ya teman-teman ya. Boleh sambil dibuka kameranya. Oke. Nah, untuk hadiahnya nanti bisa dilihat pemenangnya siapa di Instagram Warm Career ya teman-teman ya. Sudah aku share di chat box, nanti boleh dilihat. Nah, oke. Sambil menunggu yang masih open cam, silahkan. Jangan lupa sambil absen ya teman-teman ya. Bagi yang sudah absen 1 kali, di satu form cukup 1 kali aja, tidak perlu isi berkali-kali. Jadi biar nggak double teman-teman. Oke, ada yang nggak bisa open cam, nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh. Oke, baik. Kita akan mulai tag page yang pertama ya teman-teman ya. 1, 2. Oke. Next, page kedua. 1, 2. Oke, terima kasih. Yang ketiga, page ketiga. 1, 2. Oke, lanjut di page terakhir, page keempat. 1, 2. Oke, terima kasih. Untuk Pak Suwito, Mbak Tania, dan Mbak Nikita, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sesi online counseling di hari Jumat tanggal 13 Agustus ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, dan jangan kapok ya Pak ya, dan teman-teman untuk memberikan materi lagi sama kita, sama Binusian, seperti itu. Oke, thank you. Saya mengucapkan terima kasih juga Mbak Tia udah memandu acara dengan baik ya. Baik. Teman-teman Binusian juga yang hadir hari ini sangat bermanfaat buat saya ya. Saya juga membangun personal growth saya juga ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lain tentunya. Thank you. Baik, salam sehat buat semua. Tuhan berkati. Baik, terima kasih semua untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, dan semua Binusian yang telah hadir. Semoga ilmu yang diberikan untuk materi di hari Jumat ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, cuci tangan, dan pakai masker saat keluar rumah. Itu aja sih kalau pesan dari kami. Oke, dengan berakhirnya sesi untuk pagi hari ini, berakhir juga acara ini juga seperti itu teman-teman. Nah, aku izin pamit dari Binus Karir. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Pak Suwito, Mbak Nikita, dan Mbak Tania ya. Aku izin end meeting ya teman-teman ya. Terima kasih. Thank you, izin terima kasih Mbak Tia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you.